Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Fadli, NIM D022019, Prodi Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Sulawesi Barat. Kali ini saya akan memaparkan bisnis planning saya yang telah saya buat. Bagian A, ide bisnis. Yang pertama itu ada judul produk. Nah, judul produk saya itu jasa desain grafis. Nah, kenapa saya mengambil jasa desain grafis? Karena desain grafis itu adalah salah satu hobi saya, dan di situ saya memiliki sedikit skill dalam pembuatan desain grafis. Yang kedua, jenis produk. Di sini saya mengambil jenis produk jasa. Yang ketiga, platform. Di sini saya menggunakan platform web based karena pemasaran jadi lebih gampang, cepat, dan mudah diakses oleh kalangan masyarakat untuk pelanggan. Yang keempat, latar belakang ide saya, yaitu desain grafis adalah cabang ilmu dari seni desain yang dalam perkembangannya desain grafis dibantu oleh komputer dalam mendesain sebuah objek. Seorang perancang grafis menggunakan sketsa untuk mengeksplorasi ide-ide yang kompleks secara cepat, dan selanjutnya ia memiliki kebebasan untuk memilih alat untuk menyelesaikannya dengan tangan atau komputer. Peralatan yang digunakan oleh desainer grafis adalah ide, akal, mata, tangan, alat gambar tangan, dan komputer. Sebuah konsep atau ide biasanya tidak dianggap sebagai sebuah desain sebelum direalisasikan atau dinyatakan dalam bentuk visual. Bagian B, problem dan segmen pelanggan. Di dalam bisnis ini ada dua permasalahan yang sering muncul. Yang pertama itu penggunaan typeface yang tidak tepat. Yang kedua, kesalahan dalam memanggal kata atau konten. Nah, adapun solusi atau cara alternatif dalam memecahkan masalah di atas. Yang pertama itu masalah penggunaan typeface yang tidak tepat. Nah, pada penggunaan typeface agar tepat, terdapat 3 klasifikasi utama dalam font dekoratif, serif, dan sans serif. Yang pertama itu font dekoratif seperti Constantia dan Broadway, sangat bergaya dan bagus untuk menarik atau memproyeksikan suasana atau gambar. Penggunaan tipografi ini harus dibatasi untuk logo dan kemasan di mana gambar lebih penting daripada teks. Yang kedua, font serif seperti Times New Roman dan Garamond, sangat ideal untuk konten yang perlu dibaca lebih lama. Font serif akan membantu menentukan bentuk unik setiap huruf dan mengarahkan mata pembaca dari satu huruf ke huruf lainnya. Yang ketiga, font sans serif seperti Arial dan Verdana, sangat mudah dibaca. Desainnya yang bersih dan sederhana membantu pembaca mengenali kata-kata dari jarak jauh. Itulah sebabnya mereka digunakan untuk papan nama jalan raya. Tipografi sans serif sering digunakan untuk tajuk utama dan subjudul. Masalah yang kedua yaitu kesalahan dalam memenggal kata atau konten. Nah, penggalan kata atau konten dibuat agar teks lebih mudah dibaca dan diatur. Cara terbaik untuk memenggal kata adalah dengan memasukkan anak judul yang sering digunakan ke dalam seluruh teks. Setiap subjudul akan memberikan titik masuk ke dalam teks. Hal ini juga untuk menghindari kebosanan visual dari setiap halaman paragraf yang hampir mirip. Yang ketiga ada peran customers. Adapun tugas-tugas customer atau peran customer adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai peningkatan penjualan. Nah, memahami keinginan dan kebutuhan customer merupakan kunci penting yang harus dimiliki oleh bisnis manapun. Kita mampu mengkompilasi serta menganalisis data yang didapatkan dari saluran penjualan daring guna mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, baik untuk sekarang maupun di masa mendatang. Peran yang kedua itu menghasilkan peluang lebih besar. Nah, dari pelanggan
bisnis dapat mengembangkan produk baru, mendapatkan channel penjualan baru, market baru, hingga model bisnis yang sebelumnya belum pernah dibuat. Berikutnya, meningkatkan kepuasan pelanggan. Bisnis akan lebih mungkin untuk menguak apa yang diinginkan oleh pelanggan tersebut. Dengan begitu, data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan terhadap produk maupun jasa demi terciptanya kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Dan terakhir, mengoptimalkan skala ekonomi. Nah, ini yang lebih penting. Semakin banyak konsumen yang bisa didukung oleh bisnis dengan biaya terjangkau, semakin besar pula keuntungan yang mungkin didapatkan. Bagian C, Unique Value Proposition. Yang pertama, keunikan produk. Salah satu keunikan dari bisnis saya adalah bisa mengambil job dari mana saja. Misalnya job dari kantoran, dari sekolah yang ingin membuat banner, dan lain-lain. Perbedaan produk. Nah, perbedaan produk ini dengan produk yang lain adalah teknik pemasarannya akan ada kesempatan revisi 3 kali dari customer yang bersangkutan sebelum produk difikskan. Berikutnya, slogan atau tagline. Adapun slogan untuk bisnis saya yaitu menata dunia dengan desain grafis. Nah, kenapa saya mengambil slogan seperti ini? Bisa kita bayangkan betapa hampanya dunia tanpa adanya desain grafis. Karena salah satu yang menghiasi dunia adalah karya desain grafis. Bagian D, solusi dan channel. Yang pertama, strategi pemasaran. Strategi pemasaran saya yang pertama-tama menyebarkan portofolio. Nah, portofolio disebarkan melalui website yang telah dibuat untuk bisnis. Portofolio ini adalah kumpulan hasil karya terbaik yang pernah dihasilkan atau yang pernah dibuat. Yang kedua, aktif pada forum online. Nah, di sini strategi yang satu ini kita menawarkan usaha jasa melalui website. Makin mudah dan banyaknya jumlah orang yang mengakses menyebabkan promosi semakin mudah kita lakukan. Digital marketing adalah pilihan yang menjanjikan. Yang ketiga, memberikan penawaran terbaik. Penawaran yang diberikan dengan harga yang relatif terjangkau dan memberikan pelayanan untuk calon klien yang lebih variatif. Strategi yang terakhir adalah memberikan garansi revisi. Nah, di sini kita memberikan garansi 3 kali revisi kepada para klien yang menggunakan jasa ini. Yang bagian E atau yang terakhir, cost structure. Adapun estimasi harga desain saya, harga desain di sini tergantung kesulitan dan request customer. Harga di bawah hanya untuk desain yang sederhana. Jadi mahalnya suatu desain itu tergantung request atau kesulitan dalam pembuatan desain dari customer tersebut. Nah, yang pertama ada jasa desain logo. Di sini saya kisarkan harga 150 sampai dengan 300.000. Yang kedua, jasa desain maskot. Harganya itu 250 sampai dengan 300.000 rupiah. Yang ketiga, jasa desain company profile. Harganya mulai dari 100.000 sampai dengan 300.000. Jasa desain poster, brosur atau banner kisaran harganya itu mulai dari 50.000 sampai dengan 150.000. Yang terakhir, jasa desain kemasan. Di sini agak murah karena desain kemasan itu mudah dibuat. Jadi dan bahan-bahannya pun modalnya pun tidak terlalu memakan biaya. Jadi di sini saya mencetuskan harga 35.000 sampai dengan 100.000. Itulah pemaparan saya tentang bisnis plan saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.